Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ayo semangat semuanya, kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mana tangannya? Oke, semua bernyanyi ya. Boleh dengan berdiri dan membuat gerakan tanganku kerja buat Tuhan. Ayo semuanya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, udah semangat bernyanyi semuanya memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Bagaimana tangannya? Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan, sertai ibadah kami di kelas batita dan balita pada saat ini. Biarlah anak-anak kami yang masih sangat kecil boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh kakak guru pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan semuanya, amin. Kita bernyanyi lagi memuji nama Tuhan dengan menggunakan tangan kita harus dengan baik. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Ayo adik-adik kita bernyanyi semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu, prop prop. Hati-hati gunakan tanganmu, prop prop. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prop prop. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, blum blum. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Fortum dan salam. Kebaktian Minggu kelas Batita dan Balita KKR GPKP Tangerang dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian.
Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kita pada hari ini dan di dalam hati kita. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Ya adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, Mama Papa yang mendampingi. Dan dibuka surat Matius 13 ayat 31 sampai 34. Sebelum memasuki firman, kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau tetap menemani kami. Bapa, adik-adik kami kelas Batita Balita telah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bernyanyi. Sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik kami ini ya Bapa. Berikanlah kepintaran, berikanlah kepandaian agar adik-adik kami duduk manis di depan HP atau laptop atau televisi untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 34 di mana bertemakan berguna. Tuhan, kami percaya adik-adik kami masih kecil tapi sudah dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Berikanlah kepandaian, berikanlah kepintaran. Begitu juga kiranya Kak Atik yang mau menyampaikan firman ini, kiranya kata-kata yang keluar dari mulut Kak Atik adalah sebagian dari berkat-Mu saja ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dibuka Alkitabnya Matius 13 ayat 31 sampai 34.
4. Kak Atik bacakan. Matius 13 ayat 31 sampai 34 begini bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengumpamakan biji sesawi dan ragi tentang perumpamaan hal surga. Nah, sedangkan tema kita hari ini adalah berguna. Apa adik-adik? Berguna. Ya, Kak Atik mau menjelaskan firman Tuhan tadi sedikit. Kenapa Tuhan mengumpamakan kerajaan itu seumpama biji sesawi? Adik-adik tahu nggak? Biji sesawi itu kecil banget. Di antara jenis biji tumbuh-tumbuhan, biji sesawi yang paling kecil. Tapi kalau ditanam di ladang, dipupuk, disiram, dirawat, biji sesawi itu akan tumbuh subur dan bisa besar. Nah, adik-adik, biji sesawi yang paling kecil di antara jenis biji-bijian, tapi kalau ditanam bisa menjadi subur dan bisa bertumbuh besar. Bahkan di firman tadi dikatakan burung-burung pun bersarang dan bertengger di cabang-cabangnya. Adik-adik tahu nggak? Biji sesawi itu kecil tapi manfaatnya luar biasa. Biji sesawi bisa dijadikan minyak yang berguna bagi kita, bagi manusia semua. Nah, yang kedua, Tuhan mengumpamakan kerajaan surga itu ragi. Ragi itu berupa tepung. Kalau mamah-mamah adik-adik suka masak roti pasti mengenal. Ragi atau vermipen, kalau yang ibu-ibu mengerti sekarang mamah-mamah, itu bentuknya tepung. Kalau dikasihkan ke adonan kue itu bisa mengembang dan bisa menjadi empuk dan enak. Jadi barangnya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Nah, adik-adik seperti adik-adik juga. Adik-adik masih kecil, tapi walaupun kecil bisa berguna. Apa contohnya? Contohnya kalau dikasih minum susu mama dihabiskan. Kalau dikasih makan mama dihabiskan. Kalau nasihati mama atau dibilangin mama harus didengarkan dan harus dijalankan. Jadi anak-anak walaupun masih kecil tapi bisa berguna.
adik-adik menjadi anak yang menyenangkan hati mama, hati papa, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang loh sama anak-anak yang patuh sama orang tua, anak-anak yang makan banyak, minum susu banyak. Karena kalau makan dan minum susu banyak, adik-adik akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat dan mempunyai pikiran yang cerdas dan akan berguna kepada mama, kepada papa, dan kepada Tuhan. Sekarang untuk mamah-mamah nih. Mamah-mamah, kalau mengajarkan kepada anak kita tidak boleh dengan marah-marah. Ayo, siapa mama-mama yang suka kalau mengajarkan kepada anak marah-marah? Mengajarkan kepada anak kita harus diajar dengan kasih sayang, harus dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kalau anak-anak kita diajar dengan kesabaran, nanti akan menghasilkan anak yang sabar. Nah, mumpung anak kita masih kecil, mama-mama, anak kita rajin diajak berdoa, rajin diajak membaca firman Tuhan. Walaupun belum bisa membaca, tapi sudah bisa mendengar. Nah, oke mama-mama, kalau mendidik anak kita perlu proses, yaitu proses kesabaran, proses kelemah lembutan, ya, proses buah-buah roh yang ada di Alkitab atau di firman Tuhan di surat Galatia. Ayatnya berapa Kak Ati lupa ingat. Nah, tapi buah-buah roh. Nah, mama-mama, papa-papa, Kak Ati ingatkan, kita kalau mendidik anak kita jangan dengan kekerasan, karena anak zaman sekarang luar biasa. Karena mungkin terpenuhi oleh gizinya, makanan 4 sehat 5 sempurna, daya berpikirnya cepat, luar biasa. Contohnya anak Kak Ati, kalau Kak Ati bentak, apa jawabannya? Mama kok marah-marah terus sih? Katanya kalau marah-marah cepat tua. Kita mau ngomong apa coba mama-mama? Nah, itulah kita kadang diingatkan oleh anak secara tidak sadar. Ya, kalau kita diingatkan oleh anak, kita tidak boleh marah. Justru kita harus berterima kasih karena anak kita, karena mendengarkan rajin, mendengarkan firman Tuhan, beribadah rajin, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kita orang tua harus yakin, karena kalau kita membawa anak kita dari dini untuk mengenal Tuhan, kami percaya perkembangan anak beda dengan anak yang tidak diperkenalkan dengan Tuhan. Nah, sekarang untuk adik-adik batita balita, walaupun masih kecil, tapi adik-adik sudah bisa berguna, khususnya berguna untuk orang tua kita. Nah, kalau adik-adik, apa yang dibilang mamah mendengarkan, apa yang dilarang mamah mendengarkan, dan kalau disuruh makan, disuruh minum, adik-adik tidak malas. Kak Adik percaya adik-adik akan tumbuh sehat, tumbuh kuat, dan punya pola pikir yang cerdas dan pintar. Walaupun sekarang kita bersekolah atau kita beribadah secara daring atau
virtual, melalui HP, melalui laptop, melalui televisi. Tapi Kak Ayati yakin adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Nah, adik-adik, oke, firman kita minggu ini apa judulnya tadi? Berguna. Adik yakin adik-adik walaupun masih kecil tapi berguna, khususnya berguna untuk mamah papa dan menyenangkan hati mamah papa. Kalau berguna kepada mamah papa, menyenangkan hati mama papa, Tuhan Yesus senang karena Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyayangi kepada anak-anak yang patuh kepada orang tua. Oke, firman kita minggu ini cukup. Bye. Salam sehat. Wah, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru kita. Dan saat ini kita akan aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Ikut Yesus. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Oke, kita mau berdoa, berdoa syafaat, berdoa Bapa kami dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita, walaupun adik-adik di kelas batita balita masih sangat kecil dan masih kecil-kecil, tapi sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Tema kita hari ini berguna. Begitu juga adik-adik kami ini adalah anak-anak yang bisa berguna kepada mamah papahnya, bisa berguna kepada semua orang di sekitarnya. Tuhan, kami percaya adik-adik kami ini yang masih kecil bisa berguna bagi kita semua. Tuhan, kalau adik-adik ini dalam hidupnya bisa menyenangkan orang tua, terutama mamah papa dan kakak abang serta adik, hamba percaya Tuhan, adik-adik kami ini bisa juga menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan senang melihat anak-anak yang patuh dan sayang kepada orang tuanya. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada adik-adik kami ini ya Tuhan. Berkati orang tua adik-adik kami ini ya Tuhan. Berikanlah berkat dan rezeki yang luar biasa kepada keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga pelayanan pendeta kami, pertua diaken kami, pertua diaken emeritus, dan kakak guru sekolah minggu. Berkati kami semuanya ya Bapa. Tuhan, semua kembali kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin ada yang kurang sehat. Berkati obat yang diminumnya, jamah sakitnya ya Bapa, agar sakit yang
diderita oleh adik-adik kami ini bisa sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin.